Baik, jumpa kembali di perkuliahan kita di keamanan komputer, ya. Pokok bahasan kita kali ini yaitu terkait dengan keamanan data. Oke, sebelum kita berbicara terkait dengan keamanan dari data itu sendiri, maka kita coba untuk mengeksplor apa sih sebenarnya eh, pesan, ya. Karena ini akan berkaitan dengan data atau informasi yang nanti dapat kita baca ataupun bisa dimengerti oleh eh, siapapun. Nah, biasanya ini disebut sebagai plain text, ya. Secara terminologi dia disebut sebagai plain text, ya. Kemudian rupa pesan, ya. Ini bisa berupa teks, ya, seperti ini, atau audio, ya, yang memang bentuknya seperti ini, ya. Eh, atau dia gambar, image, ataupun dia video, ya, gitu. Atau berupa tabel database, ya, gitu. Itu juga bisa sama seperti teks nanti. Nah, pesan ada yang nantinya dikirim, ada juga yang dia disimpan di dalam satu storage, gitu. Nah, tentu di sini, ya, ada seorang pengirim dan juga si penerima, ya, di mana tadi ketika kita berbicara terkait dengan pesan, ini ada yang dikirim ataupun dia eh, disimpan, ya, tentu ada yang namanya pengirim ataupun penerima. Nah, ini pengirim itu apa, ya? Ya, pihak yang menerima itu sendiri, pesan itu sendiri. Ya, terus kemudian penerima yaitu pihak yang menerima dari pesan itu. Nah, pengirim atau penerima ini bisa berupa orang, komputer, mesin. Ya, contohnya misalkan Alice ke Bob, itu kan berarti sama-sama manusia, ya, gitu. Atau pengirim yaitu komputer klien, ya, penerimanya yaitu komputer server. Nah, ini kan berupa komputer, ya. Atau pengirim, ya, manusia, itu penerimanya adalah si mesin. Nah, gitu. Nah, pengirim ingin mengirimkan pesan, ya, ini dapat dikirim secara aman, ya, yaitu dari pihak yang tidak dapat membaca ataupun memanipulasi dari pesan itu sendiri, ya, gitu. Nah, kalau kita tadi berbicara dengan terkait dengan plain text, yaitu di mana pesan yang bisa dimengerti, ya. Kalau ciphertext ini adalah pesan yang telah disandikan sehingga dia tidak bisa bermakna lagi, tidak bisa dibaca lagi, gitu. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya adalah agar pesan itu tidak dapat dibaca oleh pihak lain yang tidak berhak, gitu, ya. Biasanya disebut sebagai kriptogram, ya. Nah, ciphertext ini harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula, ya, sampai ya. Nah, biasanya ada proses di mana nanti dikirim, ya, dia akan menjadi ciphertext, kemudian setelah dia sampai kepada si penerima maka dia akan dikembalikan. Nah, contohnya seperti ini, ya, tapi ini jangan dilakukan oleh Anda. Tekan culik anak itu jam 11 siang, gini. Ciphertextnya adalah seperti ini. Nah, ini kan satu pesan rahasia maksudnya, ya, gitu. Nah, jadi terminologinya di mana di situ tadi ada proses enkripsi dan juga proses dekripsi, ya, di dalam menghasilkan daripada ciphertext. Nah, nah, enkripsi sendiri adalah proses untuk menyandikan plain text menjadi ciphertext, sedangkan dekripsi itu adalah proses mengembalikannya, ya, ciphertext menjadi plain text yang semula sehingga bisa dibaca. Nah, ini prosesnya adalah enchiffering, sedangkan deskripsi adalah deciphering. Nih, jadi plain text dienkripsi menggunakan kunci tertentu, ya, menghasilkan satu ciphertext, kemudian sampai ke penerima. Nah, ini sendernya. Nah, itu di dekripsi menggunakan kunci tertentu sehingga menghasilkan plain text. Ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan berupa dokumen teks, ya, maka akan sulit
untuk dibaca ciphertext-nya. Ya. Kalau misalkan berupa dokumen gambar, ya, maka image-nya akan sulit untuk bisa dimengerti. Ini gambar apa? Gitu. Nah, inilah yang dimaksud sebagai kriptografi. Jadi dia adalah satu ilmu di mana mengamankan informasi dengan cara menyandikan, ya, sehingga hanya orang tertentu yang bisa membaca dengan menggunakan kunci rahasia. Nah, kriptografi ini digunakan untuk apa? Mengamankan data di dalam satu jaringan. Contohnya seperti SSL, TLS, dan juga SSH, termasuk nanti juga BGP. Ya. Nah, ini ada banyak aplikasi kriptografi yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk transaksi keuangan, ya, email, perlindungan privasi di sosial media. Nah, seperti itu. Beberapa implementasinya ada kriptografi simetris, ya, ada asimetris, dan juga hashing. Jadi kalau simetris, ya dia menggunakan kunci yang sama, ya, untuk mengamankan daripada informasi itu. Beberapa algoritmanya, ya, kita bisa menggunakan DES atau data encryption standar. Kemudian juga ada AES, Advanced Encryption Standard, ya, ataupun juga dengan Blowfish. Kemudian untuk yang asimetris, ini adalah dia menggunakan pasangan kunci publik dan juga kunci pribadi untuk mengamankan daripada informasi. Jadi kunci publik ini dapat dibagikan dengan semua orang, tetapi hanya kunci pribadi yang dapat digunakan untuk membuka kunci itu sendiri. Nah, ini contohnya ada RSA, Reverse Summary Edelman, kemudian juga ada Elliptic Curve Cryptography atau EEC. Selanjutnya yaitu kriptografi hash atau biasa dikenal sebagai hashing. Nah, ini untuk mengamankan informasi dalam bentuk pesan ataupun data, ya. Dia biasanya untuk menghasilkan tanda tangan digital, ya, gitu. Nah, ini contohnya ada MD5, SH256, ya, yang lebih secure. Nah, ini ada beberapa contoh implementasi, jadi nanti rekan-rekan coba untuk implementasikan di menggunakan Notepad++ ataupun Visual Studio Code, ya, untuk mengimplementasikan kode PHP menggunakan web servernya SAMPP, ya, silakan. Untuk DES, ya, ini contoh implementasi PHP-nya, ya. Nah, nanti rekan-rekan gunakan code ini, ya, untuk dapat menghasilkan daripada contoh, ya, implementasi daripada DES encryption. Jadi nanti ketika Anda masukkan pesan di encrypt, nah nanti dia akan mengambil dari ini nih, ya, function DES decrypt. Ya. Kemudian ini untuk DES encrypt dan ini untuk yang DES decrypt. Ya. Ini fungsinya untuk enkripsi, ini untuk yang dekripsi. Gitu. Oke, nanti hasilnya juga bisa dikembalikan, gitu ya. Kemudian juga untuk asimetris, ini ada RSA. Untuk implementasi ini nanti rekan-rekan tambahkan plugin dari kodenya, ya. Nah, ini untuk public key-nya, ya. Gitu. Kemudian untuk hashing, ya, ada MD5 dan juga SH256. Jadi MD5 ini di mana tahapannya dia melakukan satu pre-processing, ya, yaitu menambahkan pesan menjadi kelipatan 512 bit, gitu. Nanti direpresentasikan akhirnya jadi 64 bit, ya, gitu. Nah, ini biasanya kita inisialisasi variabelnya, ya, variabel awal. Contohnya misalnya A, B, C, D, gitu ya. Nah, ini menjadi nilai konstan, gitu ya. Nah, setelah itu kita selesaikan setiap bloknya. Jadi nanti kita akan bagi-bagi bloknya menjadi 512 bit. Nah, nanti setiap blok akan diubah menjadi fungsi MD5, ya, untuk menghasilkan nilai daripada hashing itu sendiri. Nah, proses ini dilakukan secara iteratif, gitu, sehingga seluruh blok pesan itu dapat
diselesaikan ya menjadi hash gitu. Ya. Nah, setelah itu baru kita gabungkan gitu ya. Gabungkan untuk bisa menghasilkan nilai akhir dari hash itu sendiri ya dengan bilangan heksadesimal 32 bit. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau misalkan di enkripsi ya ini seperti ini. Tapi kalau di hashing ya ini menggunakan satu tadi ya bit. Ini contohnya ya, nanti rekan-rekan juga bisa menggunakannya menggunakan PHP ya. Untuk yang lebih akuratnya, lebih secure-nya ya rekan-rekan bisa menggunakan yang saat 256 ya. Nah, selebihnya nanti rekan-rekan bisa cek juga di kanal berikut ya, di YouTube. Nah, untuk implementasi tadi ya terkait dengan kriptografi, untuk keamanan komunikasi data itu biasanya dilakukan di SSL TLS. Ini apa? Ini adalah satu protokol yang digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirim antara klien dan server. Ya, ini biasanya melalui satu jaringan ya dengan cara apa? Mengenkripsi data sebelum dikirim dan mendekripsi data saat dia diterima gitu ya. Nah, ini biasanya menggunakan sertifikat digital ya untuk memverifikasi daripada identitas server yang akan dihubungi oleh klien. Ya, gitu. Nah, ini contoh keamanan data pada protokol ini ya. Ini biasanya pada transaksi perbankan online. Ini menggunakan SLTLS. Nah, ini apa? Untuk memastikan seperti nomor rekening, password, ya informasi pribadi lainnya, ya bisa tanggal lahir dan seterusnya gitu ya. Tahu nama ibu gitu ya, ibu kandung dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dikirim dari browser ya. Nah, telah dienkripsi dengan aman dan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Gitu. Nanti selebihnya rekan-rekan boleh juga tengok di kanal YouTube ini. Selanjutnya keamanan komunikasi data di SSH. Ya, SSH ini ya biasanya dilakukan ketika melakukan remote connection ya antara klien ke server. Ya biasanya kan Anda menggunakan telnet gitu ya. Nah, tetapi kalau telnet itu belum dienkripsi, sedangkan untuk yang SSH ya SSH ini sudah dienkripsi datanya sehingga lebih secure gitu ya. Selain itu juga ada PGP ya Pretty Good Privacy ya di mana ini untuk apa? Untuk mengamankan komunikasi digital seperti email, ya pesan instan, ya seperti WhatsApp gitu ya. Itu contohnya juga. Ini file yang dipertukarkan antara satu pengguna gitu ya. Nah ini biasanya menggunakan kriptografi asimetris, ya di mana setiap pengguna memiliki sepasang kunci enkripsi dan dekripsi yang unik ya. Gitu. Nah ini tentu apa yang disimpan ini mengandung informasi yang sensitif ya seperti data pribadi, rahasia bisnis, keuangan dan seterusnya gitu ya. Nah contoh ilustrasinya ya seperti ini ya, ada raw file atau satu data file tertentu gitu ya, kemudian di encrypt ya filenya kirim melalui FTP gitu ya atau email ya. Nah terus kemudian di decrypt, proses decrypt menjadi raw file kembali ya gitu. Oke, tadi kita belajar terkait dengan kriptografi. Nah sekarang kita masuk ke steganografi. Nah steganografi ini adalah satu seni juga di mana dia menyembunyikan pesan. Menyembunyikannya itu adalah dengan menyisipkan ya sebenarnya lebih tepatnya adalah menyisipkan satu pesan ya ke dalam satu objek ataupun media tertentu ya yang sebenarnya ya itu tidak bisa menimbulkan satu kecurigaan gitu.
Nah, umumnya objek atau media ini bisa gambar, video, ataupun file audio gitu ya, bisa juga. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana dia menyisipkan pesan itu ke objek pada ruang kosong ya di dalam bitnya itu sendiri ya. Nih kalau kita lihat mungkin kalau di kriptografi ya di mana image ya kita encrypt menjadi pesan yang seperti ini ya, sulit untuk bisa dibaca dan tentu ini menimbulkan satu kecurigaan gitu kan. Tapi kalau misalkan seperti ini di steganografi di mana pesan itu disembunyikan di dalam ruang kosong di bitnya ini. Sehingga hasilnya itu tidak jauh berbeda ya. Secara kasat mata ya kita melihat ini tidak beda. Gitu. Nah, untuk implementasi lebih jauhnya mungkin rekan-rekan juga bisa lihat di artikel saya ya di dua artikel ini ya terkait penerapan kriptografi LSP dan juga apa LSP ya gitu. Untuk dan kombinasi antara keduanya ya, kriptografi dan juga steganografi. Oke, berbicara terkait dengan keamanan data, ya selain kita mengenkripsi atau menyisipkan pesan, ya maka selain itu kita harus belajar terkait dengan ini, ya bagaimana kita membuat password yang lebih kuat atau strength, ya lebih kuat. Di mana password yang kuat ini akan membantu Anda dalam melindungi akun digital dari akses yang tidak sah, gitu kan. Nah, password yang kuat tentu akan mengandung apa? Huruf besar, huruf kecil, gitu, angka, simbol, gitu ya. Gitu. Nah, ini beberapa tips yang mungkin Anda bisa gunakan. Misalkan dia menggunakan 12 karakter atau bisa lebih, gitu ya, satu kalimat, gitu ya. Nah, ini contohnya, misalkan ya, saya suka makan sate 10 kali. Nah, ini ada kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, kemudian number, ya. Kalau di bawah ini ada simbol ya, gitu ya. Nah, ini akan memberikan password yang tentu menjadi lebih kuat gitu. Nah, hindari yang seperti ini ya, ada QWERTY 12345. Nah, ini mudah ditebak gitu. Selain password yang kuat, juga kita bisa menggunakan autentikasi dua faktor. Ya, autentikasi dua faktor ini apa? Itu adalah satu teknik atau metode keamanan di mana membutuhkan dua jenis informasi yang berbeda, ya, itu untuk mengakses daripada akun eh, yang dimiliki oleh pengguna ataupun yang diketahui oleh pengguna. Ini adalah apa? Ya, telepon seluler karena memang itu sehari-hari yang dimiliki oleh si pengguna dan selalu dilihat ya gitu. Nah, ini tentu akan meningkatkan daripada keamanannya. Jadi nanti faktor pertama itu bisa berupa password, PIN, atau sidik jari gitu ya. Sedangkan faktor kedua itu bisa berupa SMS gitu ya, ataupun ke email gitu, atau kode tertentu yang biasa di-generate dari aplikasi tertentu ya, misalkan Google Authentication ya, itu juga punya. Nah, caranya, ya cara kerjanya itu biasanya pengguna memasukkan username dan password ke akun satu website tertentu gitu ya. Nah, setelah dia memasukkan username dan passwordnya, lalu dia akan meminta apa ini ya verifikasi ataupun validasi ya dari SMS ya yang dikirimkan kodenya lewat SMS misalkan gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah diverifikasi, dimasukkan sudah benar, maka dia bisa mengakses akun. Nah, ini salah satu contoh implementasi yang sederhana ya. Ada artikel saya ya terkait dengan hal ini ya. Sebenarnya juga sudah banyak ya diterapkan di di Facebook ya, Google ya. Nah, ini mendapatkan daripada autentikasi dua faktor. Keamanan berikutnya terkait dengan data, tentu ini pun tidak
boleh luput, ya. Bagaimana kita meng-backup data, ya, di mana ini adalah proses untuk menyalin data, ya, untuk disimpan, ya gitu. Nah, tentu penyimpanan data ataupun penyalinan data ini harus dilakukan secara rutin dan teratur. Untuk apa? Untuk ya, takut ada beberapa terjadi kegagalan ataupun terjadi kehilangan, ya, dari serangan, ya, cyber. Gitu. Selain kita juga membackup data tadi, ya, membackup data itu kan berarti menyimpan di data di dalam storage tertentu, gitu ya. Nah, kita lakukan enkripsi. Jadi tidak hanya menyalin, tetapi juga salin dan dienkripsi, gitu. Nah, ini menjadi level keamanan yang sangat tinggi, ya, gitu. Sehingga tentu virus tidak akan bisa masuk, ya, ataupun seseorang tidak akan bisa membuka dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi tidak mudah untuk dicuri lah, intinya gitu. Nah, ini penerapannya ada bisa di hard disk ataupun di flash disk ataupun saat ini di cloud, ya. Itu juga bisa dilakukan. Ya, bagaimana kita penyimpanan datanya itu terenkripsi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Pokok bahasan keamanan data, ya, pada mata kuliah keamanan komputer. Silakan untuk praktiknya tadi diimplementasikan di laptop masing-masing untuk mencoba daripada kriptografi ataupun enkripsi dari MD5, ya, RSA, dan juga DES, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.